Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi sama kakak Grace. Kali ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita siapin perlengkapannya ya. Alat tulisnya, Alkitabnya, sudah disiapkan? Kalau sudah, mari kita mulai kebaktian kita. Kita berdoa dulu ya. Hari ini doanya akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Luther. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih telah menjaga kesehatan kami. Berkati firman-Mu Tuhan agar firman-Mu bermanfaat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk kebaktian hari ini, doa pembuka tadi dipimpin oleh teman kita Luther. Nah, nanti untuk minggu-minggu berikutnya, adik-adik semua akan kebagian. Oke, kita akan mulai firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, siapkan ya Alkitabnya. Yuk, kita buka. Hari ini natsnya diambil dari Keluaran 16 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Untuk nats minggu ini, kita baca bersama-sama bersama teman kita Tisha Bell. Halo teman-teman, hari ini saya mau membacakan Alkitab Keluaran 16 dan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Keluaran 16. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makanan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah
kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun buku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan apa yang banyak, ada yang sedikit, ketika mereka menakarnya dengan gomer. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhatian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang kamu perlu kamu masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk yang tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi kau menolak mengikuti segala perintahku dalam hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepada roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempat pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ambillah sebuah buli-buli, taburulah
mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintah Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 efa. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintah untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petiang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum air dari sungai itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Abel untuk bacaan Nats minggu ini ya. Oke, kakak akan menceritakan cerita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Diceritakan pada waktu itu ada seorang Raja Israel bernama Raja Ahab. Dia memiliki istri bernama Isabel. Mereka berdua adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Bahkan mereka membuatkan patung bernama Asyerah. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang-orang Israel jadi menyembah berhala, bukan lagi percaya kepada Allah. Lalu datanglah firman Allah kepada Elia. Segera setelah itu, Elia segera mendatangi Raja Ahab dan menyampaikan apa yang dikatakan Allah kepada Elia, yang berbunyi, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia dan meminta agar Elia berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Allah berkata, Elia dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberikan makanan untuk Elia. Lalu Elia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Setiap kebutuhan Elia terpenuhi karena Elia patuh dan selalu menyembah kepada Allah. Lain halnya dengan orang-orang Israel yang menyembah berhala. Mereka menderita kelaparan dan kekeringan. Tuhan memelihara Elia dan mencukupkan setiap kebutuhan Elia. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan. Biasanya, kalau adik-adik berdoa kepada Tuhan, apa yang biasanya adik-adik doakan setiap hari? Mungkin adik-adik berdoa setiap hari, meminta supaya setiap kebutuhan adik-adik terpenuhi, mendapat kepintaran,
orang tua diberkati, adik-adik diberkati dalam perjalanan, mendapatkan kesehatan, dan banyak lagi. Lalu, apakah setiap permintaan adik-adik terpenuhi? Coba kakak bertanya, apa saja permintaan dari adik-adik yang sudah Tuhan berikan sampai dengan sekarang? Kakak yakin pasti banyak sekali yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik ya. Mulai dari kesehatan, makanan setiap hari, minuman, sekolah, orang tua memiliki pekerjaan, dan pastinya banyak banget ya. Nah, menurut adik-adik, sebenarnya siapa sih yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita, yang memelihara kita, yang memberikan apa yang kita butuhkan? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jawabannya sudah pasti Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita dan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Saat kita berdoa, pasti kita minta segala yang kita butuhkan kepada Tuhan. Misalnya, makanan, minuman, pakaian, sekolah, atau yang lainnya. Nah, Tuhan memberikan setiap kebutuhan hidup kita, apa yang kita perlukan, melalui orang tua kita. Orang tua kita bekerja setiap harinya. Orang tua kita memiliki berbagai macam pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai jaksa, ada yang bekerja sebagai pengusaha, dokter, suster, dan yang lainnya. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita melalui pekerjaan dari orang tua kita. Dalam doa Bapa kami pada permintaan keempat yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah selalu memberikan makanan sehari-hari kepada kita, walaupun kita tidak memintanya. Demikian juga kepada semua orang jahat. Tetapi kita minta di dalam doa supaya Dia membimbing kita untuk menyadari dan menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita mintakan. Nah, jadi sebenarnya Allah selalu memberikan makanan sehari-hari kepada semua orang, baik itu orang jahat maupun dia orang baik. Nah, karena itu yang kita harus mintakan kepada Tuhan agar kita selalu menyadari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Juga kita meminta agar Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kita agar menjadi saluran berkat untuk kita. Nah, ada satu lagi nih. Karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, coba adik-adik lihat apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Dalam setiap doa, kita meminta dan Tuhan memberikannya kepada kita. Nah, karena itu, kita tidak boleh lupa. Kita harus sadar akan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Ayo adik-adik, jangan lupa kita bersyukur ya. Oke, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Hari ini kita belajar mengenai permintaan keempat pada doa Bapa kami, yaitu berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya kita menyadari atas berkat yang Tuhan berikan dan juga kita harus mengucap syukur
atas apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Nah, tugas hari ini adalah coba adik-adik tuliskan 10 berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Tulis di buku catatan, lalu seperti biasa difotokan, lalu kirimkan ke WA Kakak Grace atau Kakak Lia. Ya, oke. Firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mari tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan sampai hari ini. Ajar kami untuk selalu menyadari setiap berkat yang Tuhan berikan dan mau mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Mama, Papa, terutama terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugasnya ya. Sampai jumpa di firman Tuhan minggu depan. Dadah!